Oi penonton, kalian denger gosip yang lagi viral itu nggak sih? Itu loh gosip tentang jurang yang di pojok kerajaan sana. Konon katanya ada sesuatu yang janggal. Duh, merinding saya tuh kalau dengarnya, tahu nggak? Katanya nih ya, nggak tahu sih saya juga penasaran. Makanya, ayo dengerin kabaret Janda Jurang dari kelas 9K ini. Ayo, 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 ayo. Ampun, jam berapa sih ini? Itu sakit banget sih. Pagi permaisuriku. Pagi juga, Prabuku. Oh iya, putri kita mana nih? Ada di kamar. Dia lagi siap-siap mau pergi ke acara teman-temannya. Oh, ya sudah. Tapi jangan lupa suruh dia buat sarapan dulu ya. Iya, sayang. Oh iya, kamu ada agenda apa hari ini? Nggak ada sih. Tapi paling nanti aku suruh Adipati buat pergi ke desa untuk melihat kondisinya di sana. Oh, ya udah, suruh Dayang Ayu aja buat manggil Adipati. Oh iya, Dayang Ayu. Dayang Ayu? Mana sih nih orang? Kok gak ada? Ada yang bisa saya bantu, Prabu? Ya ada lah. Makanya saya panggil kamu. Iya, maaf, Prabu. Ngapain coba pakai minta maaf segala? Ini kan bukan lebaran juga. Gimana sih? Oh iya. Saya panggil kamu ke sini untuk tolong panggilkan Adipati ke sini. Baik, Prabu. Halo, Adipati. Ada yang cantik. Emang saya cantik. Tuh kan jadi lupa. Saya kesini disuruh Prabu untuk panggil kamu. Kamu disuruh temui Prabu sekarang. Oh, oke. Makasih ya. Jadi repot kamu. Gak apa-apa. Ya sudah, saya masuk lagi ya. Semangat ya kerjanya. Permisi Prabu, ada yang bisa saya bantu? Ada. Kamu tolong ke desa dan cek kondisinya di sana bagaimana. Baik, Prabu. Arabudini. Adipati kan ya? Kamu lagi ngapain di sini? Disuruh Prabu, Bu. Biasa buat ngecek desa. Oh, ya udah lanjut. Saya mau beli sayur dulu. Iya, silahkan, Bu. Aman-aman aja sih. Pulang ah. Prabu, semua kondisi desa aman. Oke. Baik.
Terima kasih ya. Cantik, Apa? ingin rasa hati berbisik Bisikin aja. untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, Apa? bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang manis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas isi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kan sungguh aku sayang kamu. Ih, Adipati, kamu keringetan tahu. Vira Bakti, kamu capek nggak? Vira Bakti, aku buatin kopi ya. Boleh, boleh. Mumpung aku juga lagi capek nih, cantik. Makasih ya, Lestari. Kamu udah makan? Aku udah makan kok. Tapi kalau kamu belum makan, kita makan yuk. Boleh deh. Yuk. Itu Lestari. Saya suka deh sama Adipati. Kalau dilihat-lihat sih iya. Ya udah, ayo kita ke taman belakang. Di sana katanya ada banyak bunga-bunga baru. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Ibu-ibu, tahu gak sih arisan yang kemarin siapa yang menang? Ih, dengar-dengar Bu Tina ya? Hah? Bu Tina ikut arisan? Emang dia bisa bayar ya? Saya baru tahu dia ikut arisan. Tapi ya Bu, saya lihat-lihat, dia dapat uang langsung beli emas tahu. Ih, hebat juga ya dia. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ada apa ini kumpul-kumpul? Biasalah Bu, lagi tukar resep ini buat makan malam. Tapi semua sembako lagi pada naik juga ya. Iya, ladang saya bener lagi kering tahu. Iya sama gak sih? Ladang jagung saya juga tanahnya lagi gak bagus. Sama dong saya juga. Kenapa ya? Gimana ya nasib kita kalau ladang-ladang kita bermasalah? Aduh, iya nih Bu, saya juga pusing. Udah Bu, bubar yuk. Saya mau masak nih buat makan malam. Assalamualaikum. Morning semuanya. Pagi juga Prabuku. Pagi juga ayahku yang ganteng, soleh, baik hati, dan tidak sombong.
Aduh, Prabu, maaf mengganggu waktunya. Ya, kenapa sih pakai lari-lari segala? Itu Prabu, banyak sekali warga yang di luar sana menggedor-gedor pagar. Hah? Ngapain sih mereka? Kayaknya pada mau minta sarapan kali ya. Coba sayang, kamu lihat dulu. Ada. Ya udah kita ke sana lah. Halo, halo. Look at me. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada apa ya kira-kira? Kalian berkumpul di sini rame-rame, ribut tahu? Gini Prabu, kita semua kesini buat menanyakan apa sebenarnya kinerja kalian selama ini. Ladang, sawah kami beberapa bulan ini sangat kering. Benar itu Prabu, kami minta kalian usut masalah ini sampai selesai. Kalau ladang kami kering, kami makan apa? Kalau kita gini terus, kita turunkan saja jabatan kamu sebagai Prabu. Batalkan semuanya! Oke, baik. Calm down ya semuanya. Kami akan cari tahu apa penyebab ini semua. Ya udah ya, kami minta maaf atas kelalaian kami. Yaudah. Kalian sekarang bubar aja ya. Berisik tahu. Sana pergi. Ada. Bingung saya kok bisa terjadi ya. Kenapa sih? Adipati? Mana sih ini orang? Kok ngilang? Ada apa, Prabu? Kamu bilang semuanya baik-baik aja. Tapi tadi coba lihat, banyak warga yang kesini demo. Tahu gak? Tahu, Prabu. Tapi kemarin saya lihat baik-baik saja. Saya minta kamu dan Wira Bakti cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Baik, Prabu. Ada apa tadi, Prabu? Itu tuh tadi, warga pada datang marah-marah. Hah? Marah-marah? Kok bisa? Iya, mereka marah-marah. Katanya mereka kesusahan akhir-akhir ini. Entah ladang yang kering lah, sawahnya pada gagal panen lah. Pokoknya gitulah. Oh, ya udah, yang sabar aja ya Prabuku. Semua pasti selesai. Summertime, sadness, got the summer. Aduh, padahal lagi sakit tenggorokan kok malah nyanyi nih. Punten, Prabu. Aduh, ada apa lagi sih ini? Maaf, Prabu. Kalau saya mengganggu, ada kakek-kakek yang ingin bertemu dengan Anda. Kakek-kakek apa lagi sih ini? Ngapain pakai segala datang ke sini? Maaf, Prabu. Saya tidak tahu. Ya udah, bawa dia ke sini. Ini Prabu Cakradiningrat itu. Saya Mbah Suroso. Iya, kayak itu emang saya. Salam kenal ya. Ada apa kakek ingin bertemu dengan saya? Langsung aja ya. Jadi begini, dengar-dengar di sini lagi banyak masalah tentang ekonomi warga ya. Ih, kok kakek bisa tahu? Begini nak, saya kesini cuma memberikan informasi. Saya tahu kenapa warga di sini mengalami kekeringan dan kesusahan. Mbak bisa tahu dari mana ya? Saya orang lama di sini. Saya sudah biasa dari zaman dulu mengalami kesusahan dan penyebabnya ternyata masih sama seperti dulu. Emang apa sih penyebabnya, Bah?
Dari zaman dulu penyebab kita kesusahan itu leluhur yang sudah marah. Leluhur yang marah? Ngapain sih pakai segala marah-marah tuh? Ya, saya kira kamu sudah tahu. Ternyata kamu belum tahu. Ya, memang belum banyak orang yang tahu. Jadi, di kerajaan ini masih mempunyai leluhur yang letaknya di bawah jurang yang ada di sebelah selatan. Oh, begitu ya. Saya baru tahu kalau misalnya ada masalah yang udah turun-temurun dari zaman dulu. Karena selama ini gak ada sih masalah selama saya hidup. Tapi kayaknya ada, tapi emang saya belum tahu. Oh ya, saya juga baru saja menggantikan posisi ayah saya sebagai pemimpin setelah dia meninggal. Iya, nak. Intinya solusi yang paling efektifnya itu adalah memberikan sesajen ke leluhur itu setiap malam Jumat. Sesajennya seperti emas, barang berharga, dan lainnya. Warga saya juga harus ngasih sesajen, kah, Bah? Ya iyalah, semua yang ada di sini harus naruh sesajen di atas tebing itu. Itu berlaku sekali saja kan, Bah? Ya tentu tidak dong, selamanya. Hah? Kok bisa selamanya? Sampaikan kepada rakyatmu tentang hal ini. Jika hal ini tidak cepat dilakukan, maka saya khawatir akan ada hal buruk yang terjadi setiap saat. Saya pamit dulu ya, nak. Jangan lupa ya pesan saya ya tadi. Terima kasih banyak ya, Bah, informasinya. Nanti coba saya pikirkan dulu deh. Aku sudah dengar semuanya tadi, Prabu. Pikirkan secara matang ya. Nah, kok bisa gitu ada tradisi kayak gitu? Heran saya. Ya sudahlah, Prabu. Kita harus cepat bantu rakyat dari masalah ini. Ya juga sih. Kayaknya kita harus lanjutkan tradisi itu. Ya mau gimana lagi? Suruh Adipati dan Wirabakti saja untuk menyampaikannya kepada warga. Adipati, Wirabakti. Ada yang bisa kita bantu, Prabu? Tolong kamu sampaikan ke warga. Baik, Prabu. Secepatnya kita akan sampaikan. Baik, terima kasih ya. Ya sudah, istirahat aja sana. Kamu pasti capek. Ibu-ibu, aduh, tahu gak? Oh, tahu. Pasti berita tentang Prabu ya. Serius, itu kita ngasih seserahan setiap malam Jumat. Iya tapi kita kan pada punya banyak uang dan emas. Gak masalah sih buat saya mah. Sebenarnya saya juga gak masalah. Iya Bu, kita cuma kaget aja. Selama ini kan gak ada. Iya gak ibu-ibu? You
Beberapa tahun pun berlalu, tetapi tidak ada yang berubah, sehingga Bu Ibu, ini perasaan saya aja atau ibu-ibu juga ngerasainnya? Kenapa, Bu? Ini loh, kita kan selalu ngasih sajen. Tapi kok ekonomi kita nggak ada yang berubah sih? Iya juga sih, Bu. Saya juga ngerasa gitu. Aduh, kalau kayak gini sih, lama-lama harta saya bisa habis buat ngasih sesuatu yang bahkan gak jelas ada apa enggaknya itu. Iya Bu, benar. Emas emang lagi pada naik semua. Apa kita protes lagi aja ke istana? Gimana? Emang bakal didengar, Bu? Iya Bu, bener banget tuh kata Bu Mala. Yang penting kita nggak sampai miskin banget, Bu. nah, di tahun ini katanya ada geng bocil laknat. Kalian kepo gak sama para bocil-bocil ini? Oke, aku kenalin ya. Yang pertama ada Bima. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Yang kedua ada Nirmala. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku imut cute, apalagi kalau cemberut. Yang ketiga ada Gendis. Anak cewek ini hobi banget nari nih, dan dia ngasih tau ayahnya kalau dia bakal tampil. Tapi ayahnya selalu sibuk sama kerjaannya. Anak ini selalu latihan nari nih dimanapun. Di jalan, di dapur, dia nari terus di depan ayahnya. Tapi si ayah sibuk terus, apalagi sama kerjaannya. Anaknya ini sampai ngambek karena ayahnya nggak peduli. Padahal beberapa hari lagi dia bakal tampil. Dan tiba nih harinya cewek ini tampil. Tapi ngeliat penontonnya banyak, dia jadi takut. Dan mendadak dia lupa sama semua gerakannya. Ayahnya nggak diam aja, dia langsung berdiri dan ngasih tahu gerakannya supaya anaknya inget. Yang terakhir nih, ini bocil epep loh guys, yaitu Dewa. Kalian lagi main apa? Ini aku disuruh ikut dua bocil, lagi masak-masakan. Mau aja kamu, Deo. Jangan suka fitnah ya. Tahu tuh, kan kamu sendiri yang gabung. Tadi kata kamu karena Bimanya gak ada, jadi kamu nyamperin kita. Guys, kita main ke kebun Pak Solihin yuk. Ih, di mana tuh? Itu di belakang rumah Bu Alima. Ih, jangan lama-lama ya. Iya, takut dicariin. Ya udah, nggak usah ikut aja. Apa sih, Dewa? Emang kamu mau tidur di sana? Ya bisa aja sih. Tapi pasti banyak nyamuk. Gak jadi deh. Nyimeng banget sih. Yaudah ayo guys, keburu sore. Gasken! Bentar guys, kayaknya kita bakal ngelewati jurang yang ada leluhurnya itu deh. Hah? Masa sih? Kenapa? Kalian takut? Enggak lah. Yaudahlah, ayo ke sana. Kalian semua ini mau kemana?
Ini Bu, kita mau main aja. Ya udah, jangan jauh-jauh ya. Aman Bu, tapi tahu tuh anak kecil. Deh, apa sih? Oh, ya udah kalau gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita pulang sekarang. Saya mau beli minyak tanah dulu. Saya juga mau beli arang, Pak. Bareng aja. Ya udah, kita duluan ya. Yuk, lanjut guys. Guys, siapa tuh? Ya manusia lah, makin nanya. Mang Ea. Guys, itu Mbah Suroso. Oh, aku tahu. Dia yang kemarin kita tolong itu kan, waktu nyari istana. Ih bentar, yang mana sih? Udahlah, kamu diem aja. Gak berguna. Ayo guys, kita ikutin. Mencurigakan banget. Ayo ya. Ih, ayo Dewa, jangan ngelamun. Ntar kesambat. Ngapain situ kakek-kakek? Berisik ntar ketahuan. Tahu, ntar jadi umpan hantu. Mau? Berisik nanti ketahuan. Dia turun ke jurang itu guys. Ya udah ayo kita ikutin. Ih, siapa itu Cil? Gak tahu. Ngapain ya Mbah Suroso sama dia? Kita liatin sama dengerin aja. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja lah. Orang banyak duit kok. Rencana kita berhasil, Mbah sayang. Ya iyalah, ini berkat saya. Awasi terus ya Mbah. Jangan sampai ada yang tahu soal sesajen ini. Ternyata bohongan. Upsi. Ya aman dong, Neng Sukma gelis. Ih, Mbak bisa aja deh. Jadi malu nih aku. Oh iya Mbah, jangan sampai lupa kasih tahu mereka berita tentang kita yang minta tumbal itu ya. Soalnya yang mau beli organnya tuh udah nungguin Mbah. Iya aman Neng. Nanti saya yang kabarin malam ini. Jadi besok sudah bisa dikirim. Oke, sip. Makasih ya Mbah. Sayangnya aku. Guys, stop. Hah? Kenapa? Capek tahu lari-lari. Kita harus cepat kasih tahu Prabu tentang ini. Secepatnya. Kalau enggak, nanti Putri dalam bahaya. Kita gak bisa kasih tahu sekarang. Lihat tuh, udah mau malam. Iya ntar kita dicariin. Iya sih. Ya udah, besok aja pagi-pagi. Tapi takut terlambat. Ya udah yuk pulang. Ayam aku belum makan. Ayo. Ibu-ibu, ayo kita ke lapangan. Emangnya ada apa Bu Dini? Ih, masa kalian gak tahu sih? Tuan Putri akan dijadikan tumbal buat leluhur kita yang ada di jurang itu loh. Kabarnya, katanya leluhur minta tumbal tadi malam. Mintanya yang anak raja. Cantik, kaya, ya siapa lagi kalau bukan Tuan Putri? Ya udah ibu-ibu, ayo sekarang kita ke sana aja. Kayaknya seru deh di jurang. Ya Allah, kasihan banget ya Tuan Putri, Bu Ibu.
Iya Bu, padahal kita kan punya banyak hewan. Kenapa harus Tuan Putri? Iya ya Bu, kasihan. Pasti permaisuri sedih banget. Tapi nih ya ibu-ibu, jujur. Kalau menurut saya, Tuan Putri emang cocok jadi tumbal. Secara kayak jujur endul gitu. Iya kan, saya juga setuju. Daripada kita miskin, Bu. Bener Bu. Astagfirullah Ibu, gak boleh ngomong kayak gitu. Iya ibu-ibu, coba kalau ibu-ibu jadi Sri, mau nggak kehilangan anak perempuan satu-satunya? Halah Bu, kalau kita kemiskinan selamanya gimana? Ih, saya sih gak mau. Iya nggak, ibu-ibu? Kamu yang sabar ya nak. Asal kamu tahu, ayah tuh sayang banget sama kamu. Walaupun kamu tuh agak durhaka dikit. Aduh ya, aku gak bisa lepas kamu nak. Aduh. Ibu juga gak rela sayang kamu pergi. Kamu tuh anak ibu satu-satunya. Ayah, ibu, aku gak mau. Ayah juga gak mau nak kau pergi. Tapi ini tuh perintah yang ada di atas, yaitu leluhur kita. Ayah, ibu. Sudah ya. Tar dulu. Kenapa harus anak saya, ha? Dia tuh anak saya satu-satunya. Penerus keluarga kita. Kenapa harus Wulan? Nel Lestari, kamu sini deh. Ya, ada apa Prabu? Tolong bawa istri saya masuk sekarang ke dalam istana. Siap Prabu. Mari Sri. Semua siap ya. 1, 2, 3. Woi, berhenti! Semuanya berhenti, jangan ada yang lanjut. Bima, ngapain kamu? Maaf Prabu, saya izin menjelaskan. Jadi, Basuroso ini kenapa orang jahat? Dia sudah menipu kita tentang tradisi selama ini. Semuanya hanya karangan dia dengan seorang janda muda di bawah jurang itu. Jadi, di bawah jurang itu ada seorang janda yang bersekongkol dengan Basuroso ini. Dan putri sebenarnya akan dijual keluar kota olehnya dan janda itu. Hah? Apa? Prabu, saya bisa jelaskan semuanya kok. Diam kamu. Saya tidak mau mendengar kata apapun dari mulutmu lagi. Adipati, Wirasakti. Siap, Prabu. Tolong bawa dia ke ruang bawah istana. Dan jangan sampai dia bisa kabur. Baik, Prabu. Untung saja kamu selamat ya nak. Makasih Ayah. Ini dia, penyelamat kita adalah Bima dan teman-temannya. Bima, Dewa, Gendis, Nirmala, terima kasih ya kalian sudah menyelamatkan saya. Sama-sama Kak Putri Wulan. Call me Kak Wulan aja. Oh, oke. Sekali lagi, kakak berterima kasih banyak ya sama kalian semua. Mwah. Ih, Kak Wulan cantik banget tahu. Ih, bisa diem gak sih? Malu tahu. It's okay. Ya udah, kalian bisa masuk dulu sana. Kami pulang. Ibu. Hah? Wulan, putriku. Kok bisa kamu ada di sini? Tapi alhamdulillah nak, kamu masih selamat. Aku selamat berkat 4 bocil-bocil ini, Bu. Ya ampun kalian, kok bisa? Ayo, sini duduk-duduk. Ceritain ya. Dayang Kusuma, sini.
Iya, ada apa, Sri? Saya minta kamu untuk siapkan hadiah untuk mereka ya. Siap, Sri. Aku mau 2 ya, Kak. Ih, ngelunjak. Nggak apa-apa kok. Tuh, kata Kaulan aja gak apa-apa. Adipati, Wirabakti, sini deh. Ada apa, Prabu? Tolong bawakan janda yang dimaksudkan Bima itu. Emang di mana rumahnya Bima? Ini Prabu, rumahnya ada di bawah jurang. Di situ ada gubuk, itu rumahnya. Yaudah sana, jemput janda itu sekarang. Siap, Prabu. Bima, Dewa, Gendis, dan Nirmala, terima kasih sekali lagi ya. Kalian menjadi penyelamat kerajaan ini. Mau kemana sih? Kan siapa sebenarnya? Prabu, ini janda yang Anda maksud. Sudah kami tangkap. Baik, terima kasih. Adipati, tolong bawakan Mbah Suroso yang ada di ruang bawah istana. Bawa ke sini ya. Baik, Prabu. Prabu, tolong. Saya bisa jelasin kok. Udah gak usah kayak banyak nye gitu. Berisik tahu. Nah, sekarang bawa Mbah Suroso dan janda ini ke Mbah Supri, petua adat di desa kita, agar mereka bisa dihukum secara adat. Penonton, amanat dari kisah ini yaitu jangan mudah percaya dengan sesuatu yang masih abu-abu. Sebaiknya cari tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai malah merugikan kalian sendiri. Sekian dari kelas 9K. Terima kasih sudah menonton.